Halo, selamat datang di Winner Stocks Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Erwin Supandi, sebagai trainer dari Winner Stocks Indonesia. Kali ini saya akan membagikan apa itu yang namanya algoritma quantitative trading. Atau kalau Bapak Ibu melihat tagline dari website kita adalah algoritma intelligent. Seringkali banyak orang bertanya-tanya, bagaimana cara memilih saham yang baik dan benar? Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan dari dunia saham? Dan lebih spesifik lagi, bagaimana bisa teman-teman kita yang ada di Winner Stocks Indonesia bisa mendapatkan profit konsisten setiap hari? Saya ada satu kasih fakta yang baik, menarik sekali. Tahukah Bapak Ibu, di Wall Street, 4 dari 5 perusahaan dengan memiliki kapital terbesar di Wall Street, perusahaan pialang saham di Wall Street yang mengelola dana, 4 dari 5 diantaranya menggunakan quantitative trading system, menggunakan algoritma sebagai alat bantu untuk bisa memilih saham dan bisa bertrading saham di Wall Street. Itu teknologi, istilahnya adalah algoritma intelijen, menggunakan komputer untuk menganalisa saham mana yang baik, yang trending hari itu, yang layak untuk ditradingkan, dan saham-saham mana yang sudah tidak boleh ditradingkan, saham mana yang harus dijual rugi, saham mana yang harus segera dilepas. Semua menggunakan algoritma intelijen. Apa aja 4 dari 5 perusahaan itu? Pertama adalah Bridgewater Associates dengan kelolaan dana 160 miliar US dollar. Kedua, AQR Capital Management dengan 80 miliar US dollar. Nomor 3, Renaissance Technology dengan 80 miliar US dollar. Dan yang nomor 5 adalah Two Sigma Investment dengan 50 miliar US dollar. Jadi dari Big Five, nomor 1, 2, 3-nya adalah perusahaan yang menggunakan quantitative trading system, menggunakan algoritma intelijen untuk trading di bursa saham di pasar modal. Dan bedanya apa sih algoritma trading, algoritma analisa menggunakan algoritma dengan analisa menggunakan cara konvensional? Bedanya apa? Technical analisnya seperti apa bedanya? Kalau algoritma, nomor 1, 100% mechanical, 100% komputer yang mikir buat kita. Mau beli apa, jual apa, mikir apa, jual apa. Komputer yang mikirkan. Dia kasih data. Dia melihat data lampau, lalu dia berikan ke kita, ini loh daftarnya. Kita tinggal milih. Sedangkan yang konvensional, kita harus cari dulu. Cari satu persatu. Saham mana yang mau kita beli? Saham, sekedar gambaran buat Bapak Ibu. Di Bursa Efek Indonesia ada 700 saham. Sedangkan di Wall Street ada 6.900 saham. Bayangkan kalau yang cara konvensional harus pilih satu-satu dari 6.900. Impossible, tidak mungkin. Indonesia 700 saja kita pusing kok. Bagaimana cara memilih saham yang benar, yang trending. Kemudian dengan algoritma trading, algoritma mesin, komputer yang kita suruh perhatiin market, bekerja untuk kita, screening terus. Algoritma, komputer yang canggih, yang kita taruh, yang kita pasang untuk mereka bisa mencari saham apa yang trending. Setiap saat dia cari terus. Sedangkan kalau konvensional, Bapak Ibu, apakah bisa kita secara pribadi terus-terusan melihat monitor terus, pantengin, cari mana yang baik, mana yang jelek? Padahal
Bapak Ibu ketika masuk ke dunia ini berkata, saya mau usaha sampingan. Saham adalah investasi saya. Alih-alih menjadi investasi dan alih-alih menjadi sampingan. Bapak Ibu jadi fokusnya di depan monitor. Usaha utama terbengkalai, waktu untuk keluarga berkurang, dan sebagainya. Harusnya dunia saham adalah dunia di mana ini bisa jadi passive income kita. Dan Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas pekerjaan rutin dengan baik, bisa punya waktu berharga untuk keluarga. Plus, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil keuntungan dari trading saham yang dilakukan oleh komputer. Dan algoritma intelijen atau algoritma mesin itu trading bisa di backtest. Kita bisa tes, bisa lihat kinerjanya, berapa persen keuntungan atau berapa persen kemenangan yang bisa diberikan kepada kita. Sedangkan kalau konvensional, pemilihan saham manual itu tidak bisa. Kan kita kan pilih saham-sahamnya sendiri. Bagaimana kita bisa hitung kalau keuntungan ini bisa konsisten atau enggak? Karena kita pilih sendiri. Kalau kita lagi sehat, lagi segar, kita bisa pilihnya bagus. Kalau lagi lemas, lagi capek, kita milihnya susah. Atau kalau enggak, lebih parahnya lagi, emosional kita juga sering terganggu ketika itu. Nah, itu nggak bisa di backtest. Kalau ini bisa di backtest. Kriterianya apa, sahamnya seperti apa, bisa di backtest. Dan algoritma konsisten. Mesin mencari saham tidak ada capeknya. Cari aja terus gitu. Kalau kita gimana? Kita bisa capek. Ketika kita capek, kita lemes, atau kalau nggak kita baru habis cut loss. Habis cut loss, disuruh nyari lagi. Ini mental kita belum siap, udah capek. Aduh, tadi cut loss gitu. Kalau mesin ketika suruh cut loss ya udah cut loss, kita ikut disiplin. Cari lagi, mesin bisa kasih tahu kita, oh kamu cut loss di sini, beli di sini. Kalau ini gimana? Kalau yang konvensional nggak bisa. Kalau yang konvensional, begitu kita cut loss, kita mau milih lagi udah bingung, udah galau, udah capek, udah sedih gitu. Jadi ada banyak faktor inkonsistensi approach terhadap human nature kita. Sedangkan ini konsisten loh, mesin yang cari. Dan algoritma trading nggak ada capeknya. Mesin yang terus bekerja. Dia semaksimal mesin itu bisa kerja. Komputer itu bisa kerja. Dan kabar bagusnya adalah sekarang modelnya cloud. Bapak Ibu sudah tidak perlu tenteng-tenteng laptop kemana-mana, tenteng-tenteng gitu kemana-mana. Cukup gunakan handphone Bapak Ibu saja. Bapak Ibu tinggal milih sahamnya, trading apa, tinggal beli. Lewat handphone, gadget sekecil itu saja sudah bisa. Sedangkan kalau analisa yang konvensional bagaimana? Kita harus buka aplikasi A, tutup aplikasi A, buka aplikasi B, buka, tutup aplikasi B, buka lagi yang lain. Jadi ribet, analisanya ribet. Buka aplikasi untuk analisa saja masih buka 3-4 aplikasi. Itu perbedaannya antara algoritma intelijen dan pola konvensional. Dan keunggulan algoritma adalah dia bisa berhitung statistik kinerja lampau. Data-data saham yang ada di tahun lampau dihitung semua sampai sekarang. Dia cari statistiknya, dia cari kapan harus beli, kapan harus jual. Berdasarkan dia kasih kita indikator-indikator, ini loh kondisi sudah seperti ini, kondisi remarks-nya. Kalau di saya di Winner Stocks Indonesia ada remarks. Jadi tinggal baca remarks-nya, boleh buy, boleh sell, atau kalau nggak boleh hold dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada panduannya. Dan ada money managementnya juga, alokasinya berapa yang bisa Bapak Ibu masuk. Contoh, breakout selendang, beli 30%, breakout skyline, tambah lagi, beli average up 30%, breakout V-line, tambah lagi 30%. Jadi itu ada money managementnya, pembelian bertingkat. Itu yang namanya algoritma intelijen. Ya, sudah ada patokan-patokannya. Dan dengan algoritma, Bapak Ibu lebih punya banyak waktu luang untuk mempelajari hal lain. Hal-hal di luar sekedar milih saham beli atau jual. Ada hal Bapak Ibu bisa belajar mengenai manajemen risiko. Itu yang harus Bapak Ibu penting belajari. Karena ini adalah bisnis, usaha. Yang mana kita harus kalkulasi risikonya seberapa jauh.
Kemudian ada yang namanya money management. Bapak Ibu juga harus mempelajari itu. Antara risk management dan money management itu integrate dengan profil pribadi Bapak Ibu. Bapak Ibu trading orangnya gimana? Kalem kah? Konservatif kah? Agresif kah? Risk taker kah? Itu semuanya menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu harus bisa mengenali diri sendiri juga. Dan kalau kita sudah sibuk dengan konvensional mempelajari indikator, mencermati indikator, dan sekedar gambaran, ada ribuan indikator di luar sana. Berarti Bapak Ibu harus kuasai ribuan. Dan ketika Bapak Ibu anggaplah nemu 5 indikator yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi ternyata ketika kelima ini Bapak Ibu gunakan masih ada kegagalan. Kita bertanya-tanya, ini benar apa enggak? Kita tidak tahu. Kita jadi ragu-ragu, apakah indikator ini beneran berfungsi apa enggak? Padahal market itu kan bergerak terus. Naik turun, market itu selalu bergerak ya, berubah-ubah. Jadi indikator tertentu kadang bisa bagus di saat uptrend, indikator tertentu ketika dia downtrend dia sudah nggak bisa dipakai, harus ganti. Nah, memilih karakter indikator pun perlu waktu. Kalau dengan algoritma intelijen, mesin yang memikirkan kita, berpikir sama kita, kapan pakai indikator ini, kapan ini, dan kapan ini. Dia sudah punya perhitungannya sendiri, sudah terbacktest dengan statistik yang bagus. Jadi Bapak Ibu, saya ajak untuk bergabung bersama kami Winner Stocks Indonesia. Di sini kita menggunakan quantitative trading system, algoritma intelijen. Tidak perlu Bapak Ibu analisa dengan konvensional lagi. Cukup Bapak Ibu lihat dalam beberapa detik saja Bapak Ibu bisa mengambil keputusan kapan harus beli, kapan harus. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu di grup. Silakan daftar kami untuk bergabung dengan VIP kami. Di grup VIP kami akan ajarkan saham-saham untuk trading saham cara dengan benar. Sampai jumpa.